Perkenalkan, nama saya Revaldo Pedro Alejandro dengan NIM 2355201024 dari Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dari Command Prompt. Langsung saja kita mulai. CD ini merupakan perintah untuk berpindah-pindah file atau directory. Contohnya di sini saya akan mencoba menggunakan folder dokumen, kemudian kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita sudah berada di dalam folder dokumen. CLS ini merupakan singkatan dari clean screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Contohnya seperti ini, kita CLS, kemudian kita enter, dapat terlihat bahwa semua tulisan di layar Command Prompt menghilang. CLS/question mark ini merupakan perintah untuk menampilkan file bantuan untuk enter CLS. Contohnya seperti ini, kita enter. Nah, CLS merupakan clean screen. Dir/question mark ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya. Contohnya seperti ini, kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah perintah-perintah yang ada di dir. Contohnya ipconfig ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP. Contohnya seperti ini, kita enter ipconfig. Nah, di sini karena saya terhubung ke WiFi HP, jadinya seperti ini. Connection spacing DNS, PV address-nya segini, temporary IP, subnet, dan lain-lain. ipconfig/a perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default atau yang biasanya, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Contohnya seperti ini, kita enter, boom. Nah, di sini akan ada semua informasi dari yang disebutkan di atas tadi. ipconfig/question mark perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Contohnya seperti ini, kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua perintah untuk ipconfig ada di sini, seperti question mark untuk ini, all untuk yang tadi, release 6, renew, flash, yang akan kita bahas selanjutnya. ipconfig/release perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua dengan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Jika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapat konfigurasi IP address dari DHCP server. Contohnya, kita enter. Nah, kan seperti ini, Windows IP configuration, media state, media disconnect. ipconfig/renew merupakan perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini dapat mengambil nama koneksi secara spesifik
hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP. Tentunya ini kita coba enter. Nah, Windows IP configuration-nya disconnect operation can be performed Ethernet. Kemudian di sini akan muncul Ethernet adapter, wireless LAN adapter, Wi-Fi seperti, karena saya menggunakan Wi-Fi dari HP, jadi hanya ini yang ada isinya. ipconfig display DNS merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS yang termasuk localhost koneksi. Contohnya kita enter. Nah, ini DNS kita. ipconfig/flush DNS merupakan perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Contohnya seperti ini, kita enter. Nah, di sini Windows IP configuration successfully flush the DNS reservoir cache. Artinya semua cache DNS sudah terhapus. ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Contohnya kita enter. Nah, terus IP configuration. Kita tunggu registration of DNS resource record for all adapters pin. Initiate any error will report that be reported in the event viewer in 15 minutes. Nah, laporannya akan ada dalam 15 menit. Ping merupakan perintah untuk menguji koneksi jaringan. Fungsinya adalah mengecek keterjangkauan host. Contohnya di sini saya akan ping ke google.com. Nah, gitu. Baik, nah sudah selesai. Di sini pingnya berhasil. Netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart sama dengan task manager. Contohnya seperti ini. Netstart, kita enter. Active connection, proto, local address, foreign address, tag. Nah, kita tunggu dulu. Nah, itu dia. Di sini terlihat IP dan portnya. Tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP ICO request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Contohnya seperti ini, kita tracer ke google.com. Kita enter. Nah, kita tunggu. Berapa lama saya juga gak tahu. Oke, selesai. Di sini ada yang request time out, saya juga nggak tahu ya kenapa. Kita lanjut. Netping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Netping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Contohnya seperti ini, kita akan ping ke google.com lagi. Kita enter. Nah, kita tunggu lagi.
Nah, di sini dapat dilihat kalau latensinya mencapai 77 milisecond dan 267 milisecond. NSLOOKUP ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contohnya kita langsung NSLOOKUP ke google.com. Kita tunggu. Nah, itu untuk alamat IP dan nama DNS-nya. NetSH merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, netmask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan masih banyak lainnya. Contoh penggunaannya yaitu untuk melihat profile network, yaitu dengan NetSH LAN, kemudian show profile. Profiles show, kita enter. Nah, di sini akan terlihat semua dari network yang pernah terhubung ke perangkat ini. Root, perintah root ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah root table dari sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host bersamaan dengan IP berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Contohnya yaitu root print itu untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Contohnya seperti ini, root, terus kita print, enter. Nah, di sini akan ada semua informasi dari itu semua. Net ini merupakan perintah untuk menampilkan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya itu seperti perintah NetView digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif. Kemudian NetTime, perintah yang digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer. NetUser menampilkan akun pengguna di komputer. NetStop, NetTime, dan lain-lainnya. Contohnya sini saya akan coba NetUser, enter. Nah, di sini user akunnya for desktop 7 bla 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 bla, adminnya default akun, adminnya HP, default akunnya sekian dari saya. Kalau ada salah dan khilaf mohon diberi maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.